Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam belajar bahasa Indonesia ya. Pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan pekan kemarin, yaitu tentang teks tanggapan ya. Baik, sebelum kita melaju atau menuju ke materi, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, semoga kalian selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya. Pekan kemarin kita telah membahas tentang pengertian teks tanggapan ya. Kita akan mengulas sedikit ya pembahasan kemarin, yaitu tentang pengertian teks tanggapan ya. Teks tanggapan adalah teks berupa tanggapan atau komentar dalam bentuk pujian atau dukungan ya, hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun motivasi ya. Saya ulangi, teks tanggapan adalah teks berupa tanggapan atau komentar dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun motivasi. Oke ya. Nah, itu adalah pengertian teks tanggapan ya. Kita akan membahas atau melanjutkan materi pekan kemarin ya. Oke, ya, ciri umum teks tanggapan ya. Secara umum, teks tanggapan mempunyai ciri sebagai berikut. Ya, yang pertama, dipandang sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi ataupun menyanggah suatu bacaan atau berita ya. Saya ulangi, dipandang sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi ataupun menyanggah suatu bacaan atau berita. Ya. Lanjutkan, yang kedua, mengutamakan aspek persuasif ya. Aspek persuasif itu adalah aspek ajakan ya. Jadi di dalam memberikan tanggapan ini ada aspek ajakan ya, atau aspek persuasif ya. Kita lanjutkan, penyampaian efektif atau komentar tidak bertele-tele ya. Jadi memberikan tanggapan itu jangan sampai berputar-putar ya, ke sana kemari dulu. Jadi langsung saja ke intinya ya. Jadi komentar tidak boleh ya, tidak boleh bertele-tele ya. Kita lanjutkan. Bagian rangkuman disusun sesuai kronologi bacaan ya. Ya, kronologi itu ya biasanya suatu proses yang dari awal sampai akhir ya. Jadi bagian rangkuman disusun sesuai kronologi bacaan ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah fungsi teks tanggapan ya. Fungsi teks tanggapan meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sedetail dan sejelas mungkin ya. Jadi harus jelas ya, dalam memberikan teks tanggapan itu harus jelas. Oke ya. Kita lanjutkan. Memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik ya. Jadi ini isinya ya, memberikan kritik ya. Memberikan kritik itu yang sifatnya membangun ya. Jadi ketika kita mengkritik ya, harus sifatnya membangun ya. Tidak boleh misalkan menyangkut masalah pribadi seseorang ya. Oke, kita lanjutkan. Wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sesama pemuji atau pengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks ya.
deskripsi dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Ya, kita lanjutkan. Ya. Memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, ya, terarah dan terbaik, sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan, ya. Jadi ketika kita memberikan tanggapan, jadi si tanggapan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, cara atau langkah dalam menanggapi atau membuat teks tanggapan pada sebuah berita atau artikel. Ya. Yang pertama, membaca dengan seksama setiap paragraf yang terdapat dalam bacaan serta memahami dengan cermat seluruh teks bacaan. Yang selanjutnya, yang kedua, menentukan kalimat utama atau pokok pembicaraan setiap paragraf. Yang selanjutnya, membuat kesimpulan dengan baik dan dapat dimengerti, serta menentukan hal apa yang akan ditanggapi dari teks tersebut. Ya. Oke, ini ada beberapa jenis teks tanggapan, ya. Di antaranya ada 3, ya. Yang pertama adalah model teks tanggapan pujian, ya. Model teks tanggapan pujian adalah merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya, ya, terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Ya, saya ulangi. Teks tanggapan pujian merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Oke, ya. Yang kedua adalah model tanggapan kritik, ya. Ya. Model tanggapan kritik adalah model teks tanggapan yang menelaah secara teliti, ya, secara hati-hati dan bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun dapat tampak dan ditanggapi, ya. Terkadang cara seperti ini kurang cocok untuk digunakan karena bersifat pesimistis, ya, atau terlalu melihat sisi buruknya, ya. Jadi terlalu melihat sisi buruknya. Namun terkadang justru tanggapan ini lebih baik jika dibandingkan dengan pujian semu. Oke, ya. Yang ketiga, model tanggapan saran, ya. Model tanggapan saran merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun, ya, dalam menanggapi dengan santun karena dapat memberikan kritik membangun, ya, bukan hanya menggambarkan kesalahan suatu karya atau hal saja, ya. Namun baik model apapun itu, ya, pujian maupun kritik tajam sekalipun, keduanya tetap harus disampaikan, ya, dengan cara yang santun dan memiliki saran yang ditunjukkan bagaimana cara memperbaiki atau mengembangkan hal yang ditanggapi, ya. Dan tentunya jangan sampai menyinggung atau membahas tentang pribadi seseorang, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi harus, ya, teks tanggapannya itu harus nyambung dengan tema yang telah dibikin atau sesuai dengan teks yang telah dilontarkan oleh si pembicara, ya, begitu. Baik, ya. Oke, ya, nanti ada contoh, ya, contoh teks tanggapan akan Ana share di grup, ya. Terus jika ada pertanyaan silahkan hubungi Ana atau hubungi Umu Jaura, ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.